Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCA Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada PDKT Online hari ini. Saya berdoa kita semua berada dalam kondisi yang baik. Sekalipun mungkin ada dari kita yang berada di dalam pergumulan, percayalah bahwa Tuhan pegang kendali dan Dia punya rencana yang indah buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan dengan bernyanyi, mendengar suaramu. Hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi kami sampai dengan hari ini ya Tuhan. Di dalam segenap apapun kondisi kami hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus pegang kendali atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati lidah dan bibir hamba yang menyampaikan firman. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang berdoa dan percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul 3 kunci untuk menang atas pergumulan hidup. Sobat DCA Ministry yang dikasihi Tuhan, tentu semua orang pasti pernah punya yang namanya pergumulan. Mulai dari pergumulan yang kecil atau ringan, sampai kepada pergumulan yang besar ataupun berat. Bahkan kerap kali pergumulan yang dialami oleh seseorang ada kalanya semakin meningkat dari waktu ke waktu, sampai-sampai mungkin membuat sebagian dari kita yang bertanya kepada Tuhan, mengapa menjadi orang Kristen memiliki banyak pergumulan? Kalau kita membaca kembali kisah-kisah orang beriman di Alkitab, seperti salah satunya Nabi Elia, di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1-18, yang nanti teman-teman bisa baca di rumah. Melalui kisah itu, kita diingatkan bahwa Elia yang adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melawan para nabi Baal, ia pun juga turut merasakan yang namanya pergumulan hidup. Sekalipun mungkin pergumulan yang dihadapi mungkin berbeda dengan apa yang kita alami, namun saya percaya bahwa apa yang Elia alami saat itu bukanlah sebuah pergumulan yang ringan atau biasa-biasa saja. Sebab dikatakan di 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia bahkan sampai ingin mati oleh karena pergumulannya, sebagaimana ia berkata, cukuplah itu.
Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di sini Elia menyatakan kepada Tuhan ketidaksanggupannya menahan pergumulan yang dihadapi kala itu. Dan dari sini kita bisa melihat kalau apa yang Elia hadapi kala itu tentulah pergumulan yang sangat berat. Lalu apa yang menjadi pertanyaan bagi kita semua? Apakah Tuhan meninggalkan Elia? Atau apakah Tuhan tidak mengasihinya? Tentu jawabannya tidaklah demikian. Sebab kita tahu di akhir cerita Tuhan tidak meninggalkan Elia dan kasih Tuhan tetap ada untuk Elia. Dan kabar baiknya bagi kita semua hari ini adalah apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah Tuhan selalu menyertai dan kasih-Nya selalu ada untuk kita. Mungkin kondisi yang kita hadapi hari ini jauh dari apa yang kita rencanakan atau harapkan sebelumnya. Atau mungkin saja orang-orang di sekeliling kita mulai menjauh dari kita karena pergumulan yang kita hadapi sangatlah berat. Namun, satu hal yang perlu dan tetap kita ingat saudaraku, bahwa Tuhan Yesus selalu peduli denganmu. Tuhan tidak hanya mau, namun Dia juga mampu untuk menolong kita. Dikatakan bahwa Ia hanyalah sejauh doa. Bahkan dalam firman-Nya Matius 11 ayat 28 berkata, Tuhan mengundang setiap kita yang letih lesu dan beban berat untuk datang kepadanya, sebab Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Amin. Kembali ke judul sharing kita tadi, 3 kunci untuk menang atas pergumulan hidup itu apa saja? Mari kita baca bersama dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Setelah kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap kita yang mengalami pergumulan hidup, baik itu yang ringan maupun yang berat sekalipun, maka diperlukan kunci agar kita menang atas pergumulan hidup yang kita hadapi. Kunci yang pertama yang perlu untuk kita lakukan adalah senantiasa bersukacita di dalam pengharapan. Apa maksudnya bersukacita dalam pengharapan? Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ketika sebuah kapal besar sedang merapat di dermaga, maka awak kapal tersebut harus membuang sauh atau jangkar supaya kapal itu tidak hanyut dibawa oleh gelombang. Kalaupun ada gelombang atau angin, maka kapal itu hanya akan bergoyang tetapi tidak akan beranjak dari tempatnya berlabuh. Demikian juga halnya dengan kita orang percaya. Tetaplah berharap pada Tuhan dalam situasi maupun kondisi apapun yang kita hadapi. Bagaimana agar kita bisa bersukacita dalam pengharapan? Caranya adalah dengan yakin serta percaya bahwa pada akhirnya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan kita tidak pernah berdusta dan Ia selalu pegang janji-janjinya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun marilah kita belajar seperti Bapak Abraham yang tetap teguh berharap dan percaya penuh kepada Tuhan sampai Tuhan menggenapi apa yang difirmankannya. Kunci berikutnya atau kunci kedua untuk menang atas pergumulan hidup adalah dengan bersabar di dalam kesesakan. Dikatakan kesesakan tentu karena hal tersebut bukanlah hanya sekedar kesukaran atau kesulitan yang biasa-biasa saja. Namun kesesakan adalah sebuah kesukaran yang hebat dan sangat berat yang bisa membuat seseorang mengalami depresi. Setiap orang yang mengalami kesesakan sudahlah pasti ingin cepat-cepat keluar ataupun segera lepas dari kesesakannya. Namun firman Tuhan ini justru menyuruh kita untuk bertahan dan bersabar di dalam kesesakan. Sebuah firman yang mungkin mudah untuk diucapkan, namun tidak mudah untuk dilakukan karena hal ini di luar logika akal budi kita. Sabar itu ada di dalam perasaan atau emosi kita yang kemudian berhubungan dengan pikiran ataupun kehendak kita. Ketika ada yang menyakiti, memfitnah atau memaki, apakah kita masih bisa bersabar? Sesungguhnya saat Tuhan memerintahkan kita untuk bersabar, itu bukan hanya tentang menunda atau memperpanjang waktu, tetapi ada nilai rohani di dalamnya. Bersabar dalam kesesakan akan melatih dan membentuk diri kita untuk menaklukkan kehendak jiwa kepada kehendak roh yang isinya adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak membalas saat kita disakiti, memilih untuk memuji Tuhan di saat kita mungkin sulit untuk memuji, ataupun memilih untuk tetap mengampuni di saat kita merasa sulit untuk mengampuni. Atau dengan kata lain, kita tidak membiarkan manusia lahiriah kita
untuk menguasai diri kita, melainkan lebih kepada menuruti kehendak Allah dan firman-Nya. Untuk bisa bersabar dalam kesesakan, tentunya diperlukan suatu kerendahan hati dari pribadi kita di hadapan Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Nya melalui doa dan pujian penyembahan. Sebab di dalam hadirat-Nya lah kita bisa melampiaskan gejolak emosional dari jiwa kita, lalu membangkitkan iman kita kembali untuk senantiasa berharap kepada-Nya. Pada saat kita menyembah, mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Pada saat kita bersabar, maka Tuhanlah yang akan bertindak. Persoalan yang tidak bisa terselesaikan dengan kekuatan kita, dapat dengan mudahnya Tuhan selesaikan dengan cara-cara yang tidak terduga. Kunci terakhir atau kunci ketiga untuk menang atas pergumulan hidup adalah bertekunlah di dalam doa. Pray until something happen, atau pray continually. Tetaplah setia berdoa. Berdoa tidak hanya di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, namun di dalam segala apapun yang kita alami, baik dalam kondisi yang baik atau buruk sekalipun, tetaplah berdoa. Berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Seperti manusia yang apabila jika ia tidak bernafas maka akan mati, demikian juga dengan apabila kita tidak berdoa, maka kerohanian kita pun akan mati. Melalui doalah kita bisa tetap terus terkonek dengan Tuhan, untuk kita bisa terus mendengar setiap tuntunan, rencana, serta kehendak-Nya di dalam hidup kita. Jadi ada 3 kunci untuk menang atas pergumulan hidup. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, bersabarlah di dalam kesesakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bertekunlah di dalam doa. Kiranya sharing firman ini memberkati kita semua, agar semua kita bisa menang, bahkan lebih daripada pemenang atas setiap pergumulan hidup kita, pribadi lepas pribadi. Demikian sharing firman hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, mari kita bersama bernyanyi lagu Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Indah pada waktunya, indah pada waktunya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh bertumbuh dalam hati kami, boleh berbuah dalam hidup kami, untuk mempersiapkan kami pribadi lepas pribadi, untuk menjadi lebih daripada pemenang atas setiap pergumulan hidup yang kami hadapi Bapa. Kami juga terus-menerus berdoa untuk setiap teman, saudara, kerabat kami yang masih dalam pergumulan dan mungkin berada dalam kondisi yang kurang baik. Biarlah kiranya senantiasa Engkau memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka, karena kami yakin dan percaya
bahwa segala sesuatu dalam hidup kami adalah dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang percaya angkat tangan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.